Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam sehat semuanya. Kembali lagi dengan saya Muhammad Safarudi yang selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banyuwangi. Berikut saya akan melakukan praktek kucing dengan salah satu guru di SLB Negeri Banyuwangi. Simak selengkapnya berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama, bagaimana kabarnya Pak Catur? Alhamdulillah baik Pak Ali. Alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat semuanya. Pak Ali bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat Pak Catur. Wah, kita terpisah di banyak jurusan ya Pak Catur ya. Betul sekali. Jurusan banyak kegiatan. Iya betul. Jadi begini Pak Catur, kegiatan ini saya ini akan melakukan observasi pembelajaran. Oh ngapa? Ya, yang akan dilakukan oleh Pak Catur. Kemudian kegiatan itu ada 3 Pak. Yang pertama praobservasi yang kita lakukan pagi hari ini di hari Jumat ini. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu observasi, kegiatan langsung observasi ya, atau supervisi lah. Gitu ya. Dan kegiatan yang ketiga nanti yang terakhir pasca Pak Catur. Nah itu nanti pada saat melakukan pembelajaran dan setelah itu kegiatannya adalah kita dalam fase observasi itu ya apa yang harus ditingkatkan gitu loh Pak. Nah tujuannya itu begini Pak Catur, tujuan kegiatan observasi ini yaitu untuk mengevaluasi atau meningkatkan pembelajaran di dalam kelas dan juga untuk meningkatkan kualitas guru itu sendiri Pak Catur. Nah selanjutnya nih kegiatan praobservasi ini adalah untuk melakukan kesiapan Pak Catur supaya memaksimalkan menggali hal baru. Begitu. Nah, gini Pak Catur. Kira-kira ini akan menyampaikan materi apa? Nah, oke siap, karena itu nanti dengan akan melakukan observasi langsung ya. Iya. Ketika dalam melakukan pembelajaran, jadi insya Allah nanti di pembelajaran yang sudah dalam persiapkan di minggu depan itu ada salah satunya yang menarik buat anak-anak tunagrahita khususnya ya Pak. Iya, tunagrahita ya. Itu ada salah satu temanya fase F, itu mata pelajaran matematika Pak. Matematika. Tunagrahita dengan nanti kita temanya mengambil bilangan, yaitu melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan asli menggunakan bantuan tanda kurung. Oh, bilangan. Iya, menggunakan tanda kurung. Terus. Kemudian tujuan pembelajarannya apa itu Pak Catur? Siap. Jadi tadi itu yang pertama ya Pak. Iya. Pembelajaran kita nanti dalam membuat itu di pembelajaran yang pertama, tadi di anak berkebutuhan khusus itu dapat memahami konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan asli itu sendiri. Oke. Dasarnya seperti ini. Bagaimana anak tunagrahita memahami bahwa konsep bilangan ketika dia dijumlah itu semakin banyak dan ketika dikurangi harus jadi lebih sedikit. Poinnya di situ yang pertama. Yang kedua yaitu tadi di ABK tadi dapat menggunakan tanda kurung itu untuk membantu dalam melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan asli. Karena tanda itu merupakan suatu hal untuk anak tunagrahita itu kan kita harus kontekstual ya, harus konkret. Jadi dia mungkin kadang membedakan tanda kurung itu berbeda antara di depan dan di belakang. Betul. Jadi di situ. Yang ketiga, yang terakhir yaitu nanti studi itu dapat menyelesaikan soal-soal atau LKPD, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan asli dengan bantuan tanda kurung itu sendiri. Nanti kita grade pembacaan diferensiasinya entah dengan menggunakan bantuan guru, sama teman ataupun berkelompok. Menarik sekali Pak Catur. Itu masih sampai tujuan ya? Siap. Untuk jurusan tunagrahita ya? Iya. Kemudian alurnya bagaimana Pak? Nah, alur tujuan belajar itu nanti seperti ini. Yang pertama, karena kita sudah menggunakan guru merdeka ya Pak, jadi kita kasih dulu pemahaman tujuan pembelajaran kita di awal. Jadi kita kasih pemahaman konsep dulu di depan sebelum mulai pembelajaran bahwa kita nanti tujuannya melakukan pembelajaran matematika dan sebagainya dengan metode tanda kurung tadi. Terus ketika di awal di kegiatan awal nanti ada observasi dulu Pak. Oh ya, observasi. Observasi dulu. Nanti setelah observasi kita cari dulu kira-kira siswa yang tertarik dengan mata pelajaran matematika dan tidaknya. Kita kasih tambahan mungkin refleksi sejenak, senam dan ice breaking lah. Betul sekali, ice breaking itu ada setelah observasi untuk mengembalikan semangat anak-anak tadi. Dan lanjut ke kegiatan awal seperti
pendahuluan ya. Iya. Pendahuluan kita nanti, kita salam dan lain sebagainya, pengenalan, absensi, berdoa, terus kita kasih materi awal pembelajaran, lanjut ke kegiatan inti nanti Bapak. Setelah kegiatan pendahuluan, kegiatan inti itu nanti di dalamnya ada bisa anak-anak berkelompok, bisa kolaborasi dan juga dengan bantuan guru. Setelah kegiatan itu selesai, nanti itu kita selipkan juga di akhir itu ada latihan soal atau yang bisa kita sebut dengan LKPD. Tapi untuk sesuatu nagreta, kata LKPD itu sulit Bapak. Jadi mending soal. Betul. Walaupun nanti di lembarnya itu LKPD seperti itu. Iya. Wah, itu juga menarik sekali Pak, masih sampai pada alur. Kemudian tentunya di dalam metode pembelajaran yang akan Pak Catur lakukan nanti ada strategi atau model Pak. Itu seperti apa? Ada Pak, modelnya kita nanti menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi, sedangkan metode pembelajarannya itu kita menggunakan 3 nanti Bapak. Jadi ada metode pembelajaran langsung atau tekstual ya. Jadi nanti dalam menjelaskan materi dengan menggunakan media visual seperti gambar, video, atau alat peraga yang mungkin familiar untuk mereka. Yang kedua, menggunakan metode diskusi secara berkelompok. Jadi nanti siswa atau peserta di ABK nanti dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk berdiskusi dan menyelesaikan soal-soal latihan atau yang kita sebut sebagai LKPD. Yang terakhir yaitu sebagai praktek langsung Pak. Jadi praktek langsung nanti siswa melakukan latihan soal secara mandiri ataupun berpasangan. Seluruhnya di situ. Jadi kita belajar sambil bermain. Iya. Mungkin itu aja. Masya Allah. Ini saya melihat ceritanya saja, rancangan saja, kemudian alurnya itu sangat sudah bisa membayangkan bagaimana riuhnya nanti di kelas, bagaimana komunikasi dua arahnya di kelas gitu ya Pak Catur ya. Oke, ini yang terakhir Pak Catur. Siap. Supaya saya bisa, saya izin dulu ya nanti ketika pembelajaran itu saya izin masuk untuk mengamati Pak Catur dalam pembelajaran. Kira-kira kapan Pak kita laksanakan? Nah, sesuai dengan kalender pendidikan dan juga jadwal yang sudah dalam atur, nanti 3 hari ke depan Pak, di hari Selasa. 3 hari ke depan ini Jumat, hari Selasa tadi ya? Betul. Oke, saya hari Selasa. Masya Allah, luar biasa. Pak Catur, ini kegiatan kita di pra-observasi sudah cukup, yang dimana kesiapan-kesiapan nanti bisa berjalan dengan lancar, apa yang sudah direncanakan Pak Catur, modulnya, konsepnya, alurnya, rancangannya, strateginya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar gitu ya Pak ya. Terima kasih waktunya Pak Catur, kita jumpa lagi hari Selasa ya. Siap Ali, mudah-mudahan sehat-sehat. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Bapak. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita semuanya sudah diberi kesehatan sehingga kita bisa belajar seperti biasa di sekolah yang kita cintai ini. Nah, baiklah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya Bapak semuanya kita berdoa berbeda dulu menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Yuk, coba dibikin berdoa. Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bapak mau mengecek hadiran dulu ya. Hadirkah semua hari ini? Hadir ya? Bolos ya? Oke, kalau ada semua absen dulu, hadir semuanya. Pak mau bertanya, siapa yang bisa menghitung jumlah kursi ini? 4 gitu sekali Mas Fatih ya. Jadi kursi yang ada di luar ini ruangan ada 4. Setuju semuanya 4 ya? Ya. Oke. Nah, karena kelas kita biasanya bersekatan anak. Saat ini kan kita mau di kelas, ada di kelas. Ya. Kira-kira berapa jumlah kursi yang ada di sisi kiri Pak Catur? Ya, di sini tahu kan? Sebelah kiri
ditambah yang ada di sisi sebelah kanan. Oke, Mas Rehan, saya hitung isinya. Sudah berapa kira-kira? 11. Oke, pintar sekali. Tujuan pembelajaran kita kali ini anak, yang pertama kalian harus bisa nanti mengidentifikasi jumlah barang yang ada di sekitar ketika ditambahkan dan dikurangi. Nah, jadi kita nanti akan belajar dulu bagaimana caranya untuk menghitung dan mengidentifikasi kira-kira jumlah yang ada di sekitar kita, barang benda yang ada di sekitar kita jumlahnya berapa, dan apabila dikurangi menjadi berapa. Dan yang kedua, kita akan belajar operasi hitung bilangan asli, baik itu jumlah dan pengurangan menggunakan tanda kurung, anak-anak. Yuk sekarang Pak Yato minta waktunya sebentar, kalian berdiri semua. Berdiri semua. Itu sekarang kita akan menyanyikan lagu Pohon Mangga. Oke? Gimana Pak lagu Pohon Mangga itu Pak? Seperti ini anak, nanti tirukan Pak Yato ya. Nanti salah satu dari kalian harus masih contoh di depan. Jadi seperti ini, perhatikan ya. 1, 2, 3. Aku pohon mangga tinggi dan besar, ini dahanku dan ini rantingku. Jika aku tumbang krek krek krek, jika aku tumbang krek krek krek, jika aku tumbang krek krek krek. Nah, oke. Yuk, Pak Janto ingin menunjuk, coba Mas Fikri masuk depan. Yuk, di bersama Pak Janto nanti dia teman-temannya. 1, 2, 3. Aku pohon mangga tinggi dan besar, ini dahanku dan ini rantingku. Jika aku tumbang krek krek krek, jika aku tumbang krek krek krek, jika aku tumbang krek krek krek. Oke, beri tepuk tangan buat kita semua. Sudah semangat belajarnya ya? Sudah ngantuk lagi? Apa? Ya, Mas Dewa juga sudah ngantuk lagi? Yuk, simak lagi penjelasannya Pak Yato kan. Jadi, anak-anak, ketika kalimat matematika itu menanyakan tentang jumlah, berarti hasilnya harus melebihi angka sebelumnya. Akan tapi jika sebaliknya, anak, pengurangan, nah, berarti hasilnya pintar sekali Mas Rehan, hasilnya menjadi lebih sedikit. Itu akan kasih contoh ya Mas ya. Jumlah nanti hasilnya tambah banyak. Apa betul anak-anak? Seperti biasa tadi kita gunakan contoh jumlahan. 15 kurangi 5. Kalau kesulitan, Mas Yato pinjami dengan alat peraga matematika. Coba Sakuro sama. Coba Mas Bapak ambil stiknya sejumlah 15. Oke. Coba ambil sejumlah 15, hitung ya. Teman-temannya perhatikan ya. Oke. Tuh. Masih berapa itu tadi? Nah, terus kalau itu. Empat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Nah, karena ini sudah 15, sekarang 15 dikurangi 5, maka diambil 5. Jadi di sini sambil sembari tadi menerangkan, anak menyimak layar. Coba kalian amati, kira-kira ini kasihnya di mana? Apa?
Ini ruangannya ada di mana kira-kira? Lagi Kelas, bentar. Nah, setelah kita amati, oh ternyata gambar di sini ialah sudah di dalam kelas. Coba untuk depan nggak apa-apa sih di dalam namanya tuh, biar lebih jelas. Juga bisa nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Yuk, dihitung boleh ini udah berapa? Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 sendok. Dikurangi 3 ya kan? 1, 2, 3. Kurang. Sendok 7 dikurangi 3. Pintar sekali. Mana yang angka 4 sini? D ya, oke, pintar sekali. Yuk, beri tepuk tangan buat Mas Fikri. Nah, berarti 11 dikurangi 4. Siapa yang bisa jawab? Tangan. 11, 200. Oke, boleh pakai alat. Pakai alat ini. Ganti yang ini, oke, boleh. Halo? 13. 11 dikurangi 4, 13. Wah, jangan dulu lupa Mas Rehan. Jadi kalau dikurangi hasilnya harusnya menjadi lebih sedikit. 7 Pak. 7, pintar sekali. Oke. Nah, dikasih bintang ya. Lalu ini karena kalian sudah bisa, aku akan membagikan soal. Oke. Nah, Oh, dikasih nama dong, biar bisa menilai nanti hasilnya dibandingkan dengan teman yang lain. Yang kesulitan boleh pakai alam saja. ya Pak. Gimana? Alat ini. Kalian nonton video suka nggak? Ya. Oke, suka semuanya video ya, gitu ya. Jika kalian tidak ngantuk, tidak bosan, sekarang mari kita lihat video. Sekarang kalian mengerti bayangan buku ini ya. Penjumlahan dan pengurangan memakai tanda kurung. Apa ya artinya tanda pengurangan? Tanda kurung itu memiliki arti mengelompokkan. Jadi operasi matematika atau mengerjakan soal matematika itu kita harus mendahulukan tanda kurung. Nah, tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, biasanya operasi matematika atau soal matematika dengan tanda kurung itu adalah soal matematika yang langkah hitungannya lebih dari sekali atau satu kali. Contohnya begini anak. Coba perhatikan soal ini. Buka kurung 3 ditambah 2 tutup kurung ditambah 8. Ambil 12 dulu. Hitung. Kan juga nggak cukup ya? Yang cuma berapa? Berarti jumlah hitungannya langsung 12 dikurangi 18. Saya itu. Alhamdulillah. Pusing. Wah, pusing aja lagi betul sambil bermain kan ya. Nah, anak karena sudah jam belas sudah habis. Yuk, Pak Jatuh mau bertanya kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan setelah kita melakukan diskusi bersama-sama tentunya. Yuk, kan tadi sudah banyak hal yang kita pelajari hari ini. Yuk, coba kira-kira Mas Rehan, hari ini kita akan sudah belajar tentang apa kira-kira Mas Rehan? Matematika.
Hubungan. Matematika perhitungan tentang apa? Kurung. Ada kurung ya, pinter. Terus Mas Bapak penjumlah, jumlah kan tadi ya? Kita bentuk jumlah kan? Menggunakan tanda kira-kira selain jumlah apa juga kita menghitung? Kurang-kurangan, oke pinter pengurangan menggunakan tanda kurung ya Mas Fikri ya, pinter sekali. Jadi anak. Nah, nanti sampai rumah, Pak kasih tugas juga ini nanti ya, dibawa pulang rumah. Jangan lupa hasilnya difoto, ya terus dikirim ke WA ya, itu kita setai ya. Ini kalau saya punya HP bisa ada bantuan orang tua untuk dikirim ke WA apa ya. Nah, anak-anak Bapak hari ini kita tadi sudah belajar tentang identifikasi penjumlahan dan pengurangan anak-anak dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar dan juga menggunakan alat bantu pelajaran matematika, dan juga kita sudah belajar tadi penjumlahan dan pengurangan menggunakan tanda kurung, ya kan? Ya. Oke, kita sudah menggunakan pembelajaran tanda kurung dengan benar dalam jumlah dan pengurangan. Nah, anak-anak jangan lupa di pertemuan selanjutnya adalah tentang materi apa? Tentang materi menghitung operasi campuran. Nah, apa itu Pak? Nah, akan Pak jelaskan di pertemuan kita selanjutnya ya, Anak ya. Nah, karena tadi awal kita buka dengan doa, dan marilah kita baiklah kelas mohon dibantu Bapak untuk memimpin doa. Bapak Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baiklah Bapak, terima kasih Pak sayang, semangat dalam belajar matematikanya ya Pak ya. Dan janganlah kalian putus asa dalam belajar matematika. Jadi walaupun seperti itu kata kebanyakan orang ya Nana ya. Tapi kalau kata anak Bapak, yakin semua sepertinya sepakat kalau belajar matematika itu mudah, asyik dan menyenangkan anak-anak. Nah, oke sampai sini dulu pertemuan kita anak. Nanti jangan lupa pertemuan kita selanjutnya ya Nana ya. Apa yang harus dipersiapkan. Oke, selamat pagi anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Catur. Waalaikumsalam, mari kita ketemu lagi. Tidak nyangka ya, 1 minggu sudah ketemu dan sangat luar biasa. Kita hari Selasa kemarin melihat metode pembelajarannya Pak Catur itu saya sangat luar biasa Pak Catur. Ada begini, yang dirasakan Pak Catur itu apa? Nah, evaluasi dalam setelah melakukan pembelajaran di hari Selasa kemarin ya, Iya. pertama pada pembelajaran matematika yaitu mungkin terkait yang mengesankan ya, terkait ketika dalam melakukan proses penilaian mungkin Pak ya. Jadi penilaian prosesnya itu kan sama penilaian hasil itu ada perbedaannya ya. Iya. Jadi karena dalam menggunakan berbagai macam metode dan juga salah satunya ada menggunakan pembelajaran berdiferensiasi tadi yaitu masing-masing siswa itu memunculkan identiknya itu sendiri-sendiri. Misalkan tadi ada salah satu siswa yang dia tertarik menggunakan benda-benda sekitar yang lebih konkret. Iya. Misalkan notabene dalam penjumlahan menggunakan kata-kata, ayo jumlahkan kursi yang ada di ruangan ini dengan menggunakan tanda kurung. Berapakah kira-kira jumlah kursi? 2 kursi yang di depan dan 2 kursi yang di belakang. Itu mereka menghitung langsung dengan barang-barang yang ada di sekitar. Mereka lebih cepat daripada temannya yang lain. Tapi sedangkan ada salah satu siswa yang dia lebih suka menggunakan alat peraga, di mana alat peraganya berwarna-warni seperti yang dalam praktekan kemarin. Oh iya, terlihat itu. Jadi ada yang suka menggunakan itu, tetapi ada yang lebih suka menggunakan benda-benda konkret. Jadi belajar berdiferensiasi buat dalam ketika melakukan pembelajaran itu sangat benar sekali untuk menanggulangi anak tadi. Iya. Jadi walaupun sama-sama tunagrahita kita dan sama-sama seumuran, ternyata pemahaman mereka terkait matematika itu tidak sama. Ada yang tertarik, apalagi di awal tuh Pak, ketika kita terangkan apa tentang belajar matematika itu, mereka sudah langsung
Aduh, matematika dengan bilangan. Nah, ternyata setelah kita beri konsep yang seperti itu, melawan belajar seperti itu, mereka tertarik. Jadi mereka berusaha apa ya, tidak bosan dengan matematika. Iya. Jadi ibaratnya mereka merasa bermain dan juga dapat belajar matematika. Mereka dapat ilmunya, dapat bermainnya. Dapat. Tidak bosan. Oke. Saya juga yang jadi catatan yang sangat menarik itu ice breaking-nya yang pohon patah itu saya juga wah ini maksudnya gimana? Jadi bikin anak-anak itu pelajaran matematika belum mulai aja sudah bikin bangga anak-anak gitu ya. Itu luar biasa catatan saya Pak Catur. Dan juga gini Pak Catur ya, tentunya kita dalam strategi ini kan tidak ada hal yang sempurna gitu. Betul sekali. Rencana ke depan setelah pembelajaran kemarin itu apa Pak Catur? Nah, rencana ke depan dalam akan lebih menyesuaikan untuk modul ajaran dalam itu lebih dapat dimodifikasi. Betul. Jadi lebih dimodifikasi maksudnya lebih spesifik kepada individu-individu tadi Pak. Jadi dengan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik ABK kita. Dan juga guru di sini tadi berharap tidak hanya dalam berharap misalkan setelah pembelajaran dalam tadi setelah dengan mengamati dan juga setelah kita videokan dan sebagainya itu merupakan suatu karya yang nantinya bisa untuk evaluasi teman-teman mungkin ke depan sebagai big data sekolah kita lah. Ada sejarahnya nanti karena kita nggak tahu nanti ke depan seperti apa. Betul. Jadi mudah-mudahan di masa era VUCA menuju BANI ini nanti ya Pak, itu guru dapat memberikan bantuan dan bimbingan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi. Amin. Tentunya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ya Betul Bapak sekali. ya, memiliki tantangan di dalam pembelajaran untuk anak-anak berkebutuhan khusus, terutama kelasnya Pak Catur jurusan Grahita gitu ya. Dan tak lepas juga untuk jurusan-jurusan yang lain. Ini bisa dimodifikasi lah seperti itu. Ya, terima kasih Pak Catur. Saya juga terima kasih waktunya, kemarin sudah diberikan izin untuk observasi langsung di kelasnya Pak Catur dan sangat menarik di situ, sangat hidup, anak-anak pun juga masuk semua gitu kan. Terima kasih dan tetap semangat selalu. Siap, alhamdulillah, salam sejahtera, sukses selalu. Siap, amin.